Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya tadini pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan tak lupa juga dosen pengampu mata kuliah retorika dakwah Al Ustadz Muzamil MPD, dan tak lupa juga teman-teman yang senasib seperjuangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmat dan berkahnya kita bisa berkumpul dalam ruangan ini. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni ad-dinul Islam. Di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi, Allah menceritakan tentang sekelompok pemuda yang kisahnya begitu menggetarkan hati. Mereka disebut Ashabul Kahfi, para penghuni gua. Mereka hidup di masa seorang raja yang zalim, yang memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala. Namun, para pemuda ini menolak tunduk kepada kesesatan. Mereka berdiri tegak menyatakan, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, lan nad'uwa min dunihi ilahan. Yang artinya, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak akan menyeru Tuhan selain Dia. Surat Al-Kahfi ayat 14. Ucapan ini sederhana tapi penuh resiko. Namun mereka lebih memilih kehilangan dunia daripada kehilangan iman. Hadirin sekalian, ketika mereka diburu oleh penguasa, mereka melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gua. Di sanalah mereka berdoa dengan penuh kerendahan hati. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Yang artinya, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk untuk kami dalam urusan kami ini. Surat Al-Kahfi ayat 10. Lalu Allah pun menunjukkan kuasanya. Dia menidurkan mereka selama 309 tahun. Tubuh mereka tidak rusak, tidak membusuk, dan Allah menjaga mereka dalam keadaan utuh sebagai bukti kekuasaannya. Subhanallah, inilah pelajaran besar bagi kita semua, bahwa siapapun yang menjaga iman, Allah pasti menjaga. Sahabatku, kisah ini bukan sekedar cerita masa lalu. Ini adalah cermin bagi kita, para pemuda hari ini. Ashabul Kahfi berani menegakkan kebenaran di tengah kemungkaran. Lalu bagaimana dengan kita? Di zaman modern ini, tantangan iman bukan lagi pedang dan penjara, tapi gaya hidup, pergaulan, dan godaan dunia. Kita tidak perlu lagi ke gua, tapi kita harus melindungi hati dari hal-hal yang bisa meruntuhkan iman. Mereka tidur 309 tahun, tapi bangun dalam keadaan beriman. Kita tidur semalam saja, semoga juga bangun dengan iman yang tetap utuh di hati. Hadirin yang dimuliakan Allah, kisah Ashabul Kahfi mengajarkan 3 hal penting. Yang pertama yaitu keberanian menjaga tauhid di tengah tekanan. Yang kedua, keteguhan iman meski sendirian. Yang ketiga,
keyakinan penuh bahwa pertolongan Allah pasti datang bagi orang yang sabar dan bertawakal. Allah tidak menilai jumlah kita, tapi ketulusan hati kita. Ashabul Kahfi hanya 7 orang, tapi kisah mereka diabadikan dalam Al-Quran selamanya. Marilah kita ambil teladan dari Ashabul Kahfi. Jadilah pemuda yang berani berkata benar, yang menjaga iman di tengah arus zaman, dan yang tidak tergoda oleh gemerlap dunia. Karena sesungguhnya iman adalah cahaya yang tidak boleh padam, walau dunia menjadi gelap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang kokoh iman seperti para pemuda Ashabul Kahfi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.